Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak level 5 dan soleh-solehah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA bersama Ustazah Dia. Hari ini kita akan masuk ke tema 3 yang akan membahas tentang organ pencernaan manusia. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Mutiara hadis dari pelajaran kita hari ini yaitu, seorang anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek daripada perut atau lambung. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang hanya sekedar bisa menegakkan punggungnya. Jika menuntut harus dipenuhi, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk pernapasannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Tahukah kamu bagaimana kita bisa mendapatkan energi dari makanan yang kita makan? Atau bagaimana makanan yang ukurannya besar bisa diserap sari-sarinya oleh tubuh kita? Nah, itu akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya ya. Kita lihat proses pencernaan makanan, yaitu makanan pada awalnya dipecah-pecah menjadi sari-sari makanan dalam proses pencernaan makanan. Nah, jadi proses pencernaan makanan itu adalah proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, hasil proses pencernaan itu akan menghasilkan dua ya, jadi ada sari-sari makanan dan sisa makanan. Kita akan melihat urutan organ pencernaan manusia ya nak ya. Sekarang untuk mempermudah kita akan buat singkatan jadi Mukerbung Lusarnus. Apa itu Mukerbung Lusarnus? Mu adalah mulut, ker adalah kerongkongan, kemudian bung adalah lambung, lus adalah kependekan dari usus halus, kemudian sar usus besar, kemudian nus, kependekan dari anus. Ini buat untuk memudahkan kalian mengingat urutan pencernaan manusia. Nah, kalian perhatikan gambar ya, urutan dari abjad ya, ABCD-nya. Kita lihat organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Nah, di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan yang pertama secara mekanik atau dengan alat dilakukan oleh gigi dan lidah. Makanan dikunyah menjadi bentuk yang lebih kecil. Kemudian secara kimiawi oleh enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi gula. Maka kita rasakan makanan terasa manis jika agak lama di mulut. Fungsi mulut dibantu gigi dan lidah adalah untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan terjadi proses pencernaan secara mekanik oleh gerak peristaltik dinding kerongkongan. Apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerak meremas dan mendorong makanan untuk masuk ke bagian selanjutnya. Organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung ya. Pada lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik oleh dinding lambung. Jadi dinding lambung bergerak meremas makanan. Kemudian secara kimiawi oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh lambung, diantaranya adalah pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Fungsi lambung yang pertama adalah mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Jadi mirip seperti di mulut ya, jadi ada dua. Kemudian membunuh kuman penyakit yang terbawa masuk bersama makanan oleh asam klorida atau HCl. Jadi fungsi HCl adalah untuk membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan.
makanan yang sudah tercerna itu akan masuk ke usus halus ya. Jadi organ pencernaan yang selanjutnya adalah usus halus. Makanan yang sudah tercerna oleh lambung akan dicerna lagi oleh usus halus. Usus halus berukuran 6 meter ya untuk manusia. Usus halusnya berukuran 6 meter, terdiri dari 3 bagian utama, yaitu usus 12 jari atau duodenum, kemudian usus kosong atau jejunum, kemudian usus penyerapan atau ileum. Kalian perhatikan gambar ya. Kemudian apa saja sih fungsi usus halus itu? Usus halus mencerna makanan secara kimiawi oleh enzim-enzim yang dihasilkan. Kemudian penyerapan nutrisi atau sari-sari makanan yang sudah dicerna. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, maka sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar manusia berukuran antara 1,5 hingga 2 meter. Nah, fungsi usus besar di sini yang pertama yaitu menyerap air dari makanan yang sudah tersisa. Kemudian, pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli atau biasa disingkat dengan bakteri E. coli. Yang ketiga, menyerap vitamin yang dibantu oleh bakteri-bakteri baik dalam usus besar. Efek adanya kerja bakteri tersebut adalah buang angin atau kentut. Yang keempat, melindungi tubuh dari infeksi dan memproduksi antibodi. Organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Sisa makanan yang sudah dibusukkan oleh bakteri E. coli akan dikeluarkan melalui anus. Jadi, fungsi anus adalah sebagai jalan untuk keluarnya sisa makanan yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Nah, setelah kita lihat penjelasan Ustazah tadi ya, kita bisa tahu urutan mekanisme pencernaan manusia. Saat berada di mulut, makanan akan mengalami pencernaan secara mekanik oleh gigi dan lidah dan secara kimiawi oleh enzim petialin. Kemudian, makanan didorong masuk ke dalam kerongkongan. Dengan dibantu gerak peristaltik kerongkongan, maka makanan akan terdorong masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanik oleh dinding lambung dan pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim yang dihasilkan lambung. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kemudian, setelah diserap sari-sari makanannya, maka sisa makanan yang tidak bisa dicerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan akan mengalami penyerapan air dan juga pembusukan oleh bakteri Escherichia coli atau disingkat bakteri E. coli. Kemudian, sisa makanan tadi yang sudah dibusukkan akan keluar melalui anus. Jadi, bagian terakhir adalah anus. Nah, sekarang tugas kalian adalah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan gerak peristaltik? Kedua, siapakah yang berperan membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan? Dan ketiga, di manakah terjadi proses penyerapan sari makanan? Silakan ditulis di buku, kemudian difoto dan dikumpulkan melalui WA Ustazah ya. Demikian tadi pelajaran kita hari ini tentang organ pencernaan manusia. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.